selamat siang. Ketemu lagi saya Sullivan Bullock bersama Media Cyber Pendidikan. YouTube-nya Media Cyber Pendidikan. Webnya www.mediacyberpendidikan.com. Oke, kita kebetulan kedatangan tamu istimewa. Beliau akan membagikan rahasia pribadinya, pengalaman pribadinya tentang diet sehat. Kebetulan beliau sudah hadir di studio kami. Ibu, selamat siang. Silakan perkenalkan diri Ibu. Siapa, usia, silakan. Ya, saya dengan Ibu Ida, usia 47 tahun. Oke, Ibu. Nah, ini Bu, kita sharing nih Bu. Banyak orang di luaran sana, banyak yang ingin tubuhnya proporsional. Itu yang gemuk pengen kurus, yang kurus pengen gemuk. Pengalaman Ibu nih, Ibu pribadi yang melakukan diet sehat, apa sih ya Bu yang menyebabkan kegemukan atau kegemukan yang membuat kegemukan cepat gemuk gitu? Apa? Sebenarnya pada dasarnya kalau gemukan itu kelebihan kalori dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Ya. Misalnya dari makanan pokok atau cemilan. Nah, biasanya yang paling cepat menaikkan berat badan itu dari cemilan. Seperti gorengan, kayak gitu kan. Gorengan itu, kita kan orang Sunda ya, kalau nggak ada gorengan itu sepertinya kurang afdol. Ya. Nah, sedangkan gorengan kita nggak bisa makan satu kan. Betul. Biasanya tuh minimal lah dua atau tiga macam gitu, masih kurang kita nambah lagi. Sedangkan kalori dari satu gorengan itu belum benar-benar tinggi gitu, bisa bikin cepat naik berat badan kalau ditambah dengan makanan yang lain juga gitu. Sedangkan kita belum makan besar kita kan 3 kali lah sehari ya, taruh seperti itu. Gorengan aja udah 1 kali porsi makan besar, belum nanti makan siang, belum makan sore, belum cemilan yang lain, minuman manis gitu. Nah, seperti itulah. Jadi tadi Ibu bilang bahwa makanan pokok juga seperti nasi. Apakah juga nasi juga bisa mempengaruhi kegemukan? Sebenarnya kalau nasi itu sendiri sih kasihan ya. Kebanyakan sering disalahkan. Padahal nasi itu sendiri kalau porsinya masih standar lah ya, kita aman-aman aja, nggak bisa bikin gemuk dari hanya satu bahan, misalkan nasi. Bukan seperti itu, tapi dari tetap pola makan yang kita konsumsi sehari-hari, dari nasinya, dari lauk pauknya, dari cemilannya, terutama yang itu tuh yang bisa bikin cepat gemuk dari cemilan. Cemilan ya, nah, cemilan. Oke. Apa sih Bu, Ibu pengalaman pribadi ya, bagi Ibu, apa sih yang dimaksud dengan diet sehat? Diet itu sebenarnya luas artinya. Diet itu bukan berarti ingin menguruskan badan saja. Betul. Nah, menaikkan berat badan juga supaya stabil, supaya body goals, sama juga namanya diet. Hanya perbedaannya, kalau diet untuk menurunkan berat badan, kita cutting kalori. Kalau untuk menaikkan berat badan, kita tambahlah kalori dari kebutuhan sehari-hari kita. Jadi diet itu tidak dimaksud hanya menguruskan saja. Iya. Badan yang proporsional ya. Badan yang body goals. Body goal ya. Oke. Sekarang gimana sih Bu diet yang benar tanpa paksaan? Kan misalkan banyak orang yang di luar sana itu harus nge-gym atau makanan yang berkalori rendah, sedangkan itu kan biaya mahal. Apa sih Bu yang bagaimana supaya kosnya kecil tapi di badan kita proporsional. Ya, kembali lagi kalau untuk olahraga juga faktor pendukung karena bakar kalori juga. Kalau kita udah makan banyak, kita mager-mager aja, metabolisme kita kan rendah. Kalau kita banyak gerak, udah makan bagus, banyak gerak, nah metabolisme juga tinggi, itu pengaruh juga sama berat badan. Nah, diet yang biasa, yang nggak mahal, bisa aja. Kita perhatiin juga dari
protein yang kita konsumsi. Kalau misalkan protein yang kita konsumsi kan ada batas yang harus nih berapa persen dari setiap kali makan. Misalkan ayam itu satu misalkan atau dua ya 100 gram lah kalau misalkan filet. Bisa kadang diganti kalau kita pengen murah. Campur aja dengan toge. Toge itu proteinnya tinggi loh. Itu toge kan murah toge itu murah. Nah, bisalah kita kalau misalkan udah melakukan pola diet, kita cari-cari informasi di YouTube. Banyak lah di situ kita temukan yang costnya murah gitu, kayak sayuran apa nih yang proteinnya tinggi. Nah, kita masukin di situ, seratnya juga bagus. Itu bisa menambah kalori harian, menambah protein, dan harganya juga nggak mahal. Ya. Yang penting pertama keluar keringat, makan yang benar gitu ya Bu ya. Bergerak ya. Tadi mungkin sudah dibahas ya, ada makanan apa saja yang bisa membantu diet. Mungkin menurut pengalaman Ibu yang melakukan diet sehat, makanan apa saja sih yang bisa membantu diet kita? Diet kita sukses. Ya, betul. Pada dasarnya makanan yang kita konsumsi itu, kalau kita ingin kalorinya rendah tapi kita kenyang ya. Di sini jangan sampai diet yang menyiksa, kita kalorinya tinggi tapi kita hanya bisa makan itu saja. Misalkan nasi sama fried chicken gitu kan, itu kalorinya udah lumayan ya. Nah, kita bikin si kalorinya bisa sama seperti itu, kebutuhan harian misalkan 500, tapi kita bisa ambil protein lebih banyak dari itu. Misalkan si ayamnya itu dikukus atau dipepes gitu, itu kan bisa lebih banyak ayamnya, jadi proteinnya bisa terpenuhi dan juga kadar kalorinya nggak setinggi pakai fried chicken gitu. Oh, jadi kalau digoreng ya, itu lebih itu gitu kalorinya ya? lebih tinggi kalau digoreng gitu. Diakalin lagi ya? Ya, diakalin lah seperti itu. Nah, ya. jadi kita kebutuhan protein tercukupi, kalori juga kita nggak tinggi, jadi nggak bisa cepat berat badan naik gitu. Saya ingin menanyakan, maaf nih agak sensitif. Dulu Ibu berat badan berapa? Sekarang berapa begitu? Malu lah dulu ya, aku bilang udah badan gemuk gitu, nggak bisa pakai baju apa-apa. Badan saya tuh berat badan sampai 67, 60, terakhir 64 lah. Terakhir 64. Sekarang? Nah, setelah saya diet kurang lebih 6 bulan ya, saya jadi 47. Alhamdulillah, diet saya berhasil ya. Sudah ideal lah kalau misalkan saya lihat dari tabel gitu ya. Itu pengalaman Ibu ya. Apakah Ibu dulu dibimbing juga atau ada instruktur untuk melakukan diet? Secara pribadi sih enggak, hanya saya itu dulu suka lihat YouTube-nya Yulia Batsun gitu kan, itu pelaku diet yang bagus lah, diet sehat. Dia ilmunya banyak banget, makanya saya bisa sukses seperti ini ya, karena banyak ilmu dari dia juga. Saya lihat dari YouTube, terus dari Dr. Dion, terus dari banyak ilmu-ilmu di situ di YouTube. Kalau misalkan mau gitu, kita belajar sendiri juga bisa, tapi perhatikan juga jangan asal dietnya gitu. Iya. Berarti selama 6 bulan turun 10 kilo ya Bu ya? 17. Oh, 17 kilo. Dari 64 sampai 47. Oh iya, 17 kilo ya. Hebat. Lumayan kan? Lumayan, hebat. Nah ini, sepengetahuan Ibu, apa sih yang mengakibatkan atau bisa mengakibatkan kalau dietnya salah? Apa saja sih? Nah, kadang orang ikutan diet ala Korea yang cuma makan pisang sama apel doang, katanya buah-buahan. Memang buah-buahan itu bagus, cuman kalau kalorinya rendah orang bisa sakit. Jangankan kita untuk bergerak ya, untuk produktif, untuk tidur aja kita butuh kalori loh, jangan salah. Jadi semua yang kita lakukan untuk diet itu harus banyak ilmu yang kita cari gitu. Banyak ilmu yang kita ketahui dari mana sumbernya, itu kan bisa dari YouTube, bisa dari kita baca-baca, dari apa. Jadi harus benar-benar diperhatikan gizinya, jangan sampai kita diet yang salah kayak gitu. Nah, oke. Berarti diet yang salah juga apakah bisa jadi penyakit itu berat badan dia turun. Betul. Tapi mungkin penyakit yang lain yang mengikutinya karena kurang gizi mungkin ya. Kurang kalori, kurang protein, lambung juga bisa kan, kasihan gitu. Ya. Semua organ kan harus
bekerja, sedangkan kalori yang dimasukkan kan sedikit banget. Kasihan nanti rebutan, bisa sakit gitu emang ya. Oke, Ibu. Mungkin untuk sekarang ini berhenti dulu, cut dulu, nanti kita bisa sambung lagi dengan konten-konten yang lainnya. Terima kasih atas kehadirannya di studio. Demikian pemirsa, kita sudah bincang-bincang pengalaman pribadi dari Ibu Wida, bagaimana diet yang sehat, terutama jaga pola makan yang benar, olahraga penting itu, dan selalu konsultasi dengan ahlinya. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Ya, jangan lupa media cyber pendidikan selalu memberikan edukasi-edukasi yang lain. Tunggu konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.